Hari ini, kita akan membongkar salah satu transformasi paling masif dalam lanskap keuangan modern yang sebenarnya sedang terjadi tepat di depan mata kita di tahun 2026 ini. Kita senang menyaksikan apa yang bisa dibilang sebagai pergeseran tektonik yang luar biasa, yaitu peralihan dari dominasi absolut mata uang fiat tradisional menuju ledakan ekonomi aset yang ditokenisasi yang nilainya kini sudah menembus angka 24 miliar dolar. Coba bayangkan itu sebentar. Bagi Anda yang selama ini terus memantau pasar keuangan, Anda pasti sudah mulai merasakan getarannya. Ini bukan lagi sekedar eksperimen teknologi pinggiran yang dimainkan oleh segelintir orang. Tidak sama sekali. Ini adalah perombakan total tentang bagaimana Wall Street mendefinisikan, memindahkan, dan menyimpan sebuah nilai. Jadi, siapkan catatan Anda, buat diri Anda senyaman mungkin, karena kita akan benar-benar membedah data, regulasi, dan teknologi luar biasa yang mendasari revolusi aset dunia nyata ini. Oke, mari kita langsung masuk ke intinya. Coba perhatikan angka di layar Anda. 9,7%. Nah, Anda mungkin bertanya-tanya, angka apa ini? Ini bukanlah sekedar statistik biasa yang bisa kita abaikan. Angka ini adalah rekam jejak penurunan bersejarah dari indeks dolar AS, atau yang sering kita sebut DXY, sepanjang tahun 2025 lalu. Penurunan ini secara resmi menandai tahun terlemah bagi dolar sejak tahun 2017. Dan secara efektif, ini mengakhiri siklus penguatan panjang yang telah mendominasi pasar selama 15 tahun terakhir. Bayangkan saja, pada paruh pertama tahun 2025 itu, nilai dolar sempat anjlok sekitar 11,1%. Itu adalah penurunan terbesar yang pernah kita lihat dalam lebih dari setengah abad. Lalu, mengapa ini sangat penting buat kita? Jawabannya sederhana. Karena pelemahan mata uang cadangan utama dunia ini bertindak sebagai katalis paling krusial dari cerita yang kita bahas hari ini. Ketika fondasi moneter tradisional mulai goyah dan terlihat rapuh, triliunan dolar modal global tentu tidak akan diam saja. Uang-uang ini mulai bergerak cepat mencari tempat berlindung yang baru, yang lebih aman dan tentunya lebih efisien. Untuk memahami skala penuh dari pergeseran luar biasa ini, mari kita lihat sekilas peta jalan kita hari ini. Kita akan memulainya dengan menelusuri akar masalahnya, yaitu penurunan nilai dolar. Lalu kita akan melihat dampaknya di ledakan tokenisasi. Kemudian, kita samakan persepsi tentang apa itu aset yang ditokenisasi sebenarnya. Setelah itu, kita akan bedah aturan main hukum yang baru, dan terakhir, bagaimana kita mengamankan jembatan digital ini. Peta jalan ini akan membantu kita melihat bagaimana guncangan makroekonomi secara elegan diselesaikan oleh infrastruktur blockchain. Kita mulai dari bagian pertama, penurunan nilai dolar. Mari kita lihat secara objektif apa yang terjadi ketika sang mata uang cadangan tersandung. Nah, yang benar-benar menarik dari data yang kita lihat ini adalah kenyataan bahwa dolar AS itu tidak beroperasi di ruang hampa. Ketika dolar tersandung, gelombang kejutnya langsung merambat ke seluruh portofolio investasi global. Perhatikan bagaimana modal bereaksi secara instan terhadap kelemahan dolar tersebut. Saat kepercayaan memudar, kita melihat lonjakan yang sangat dramatis pada mata uang global lainnya di tahun 2025. Krona Swedia contohnya, mencetak apresiasi yang luar biasa sebesar 20,2%. Ini adalah kinerja terbaiknya dalam beberapa dekade, yang tentu saja sangat didorong oleh pertumbuhan ekonomi domestik mereka yang kuat. Kemudian ada peso Meksiko yang melonjak 15,6%, sebuah angka yang didukung oleh perbedaan suku bunga yang sangat menarik bagi investor, dan harga perak yang sedang meroket di pasaran. Sementara itu, tidak mengejutkan melihat franc Swiss yang selalu menjadi aset safe haven klasik naik 14,5% di tengah ketidakpastian geopolitik yang sedang memanas. Ini semua dengan sangat jelas menunjukkan satu hal. Ketika pemegang modal raksasa mencium adanya risiko sistemik pada dolar, mereka sama sekali tidak duduk manis menunggu nasib. Mereka memindahkan kekayaan mereka dengan sangat-sangat cepat. Jadi pertanyaan besarnya adalah, apa sebenarnya yang mendorong pelarian modal institusional ini? Jawabannya ada pada tekanan sistemik yang sangat nyata dan membayangi kita. Secara struktural, kita sedang melihat beban utang nasional AS yang terus merangkak naik ke tingkat yang, sejujurnya, cukup mengkhawatirkan banyak pihak. Kemudian, tambahkan lagi dengan dinamika ketidakpastian kebijakan perdagangan global yang sukses memicu kegelisahan di seluruh pasar. Namun, yang paling menjadi sorotan utama para analis saat ini adalah potensi terbentuknya gelembung raksasa pada sektor kecerdasan buatan atau AI. Coba bayangkan ini, perusahaan-perusahaan teknologi besar menghabiskan dana masif hingga mencapai 3 triliun dolar. Jika keuntungan yang dihasilkan dari AI ini ternyata tidak sepadan dengan investasi gilanya, kita bisa melihat kejatuhan pasar saham yang memaksa Federal Reserve untuk memotong suku bunga secara drastis sebagai langkah penyelamatan.
Siapa sangka kan kalau teknologi AI pada akhirnya bisa memicu pemotongan suku bunga secara tidak langsung. Variabel-variabel fundamental inilah yang sebenarnya memicu volatilitas ekstrim dan mendorong institusi untuk segera mencari alternatif tempat penyimpanan nilai yang jauh lebih tahan banting. Dan itu membawa kita ke bagian kedua. Ketika uang keluar dari dolar, kemana tujuannya? Selamat datang di ledakan tokenisasi, tujuan baru bagi para kapital. Dengan latar belakang makroekonomi yang rentan seperti yang baru saja kita bahas, kemana tepatnya modal-modal institusional raksasa ini mengalir di tahun 2026? Coba perhatikan baik-baik skala dari pivot keuangan ini. Pada awal tahun 2026, nilai pasar aset dunia nyata yang ditokenisasi secara harfiah melonjak hingga menyentuh angka raksasa 23,6 miliar dolar AS. Itu adalah lonjakan yang sangat spektakuler sebesar 66% hanya dalam waktu yang sangat singkat sejak awal tahun. Kita tidak lagi berbicara tentang proyek percontohan atau eksperimen berskala kecil di garasi seseorang. Tidak, kita sedang berbicara tentang miliaran dolar yang benar-benar dialihkan secara masif dari infrastruktur perbankan kuno menuju buku besar digital yang terdesentralisasi. Ini kawan-kawan adalah perpindahan modal makro yang sangat krusial. Kalau kita membedah lebih dalam data ini, kemana tepatnya uang 23,6 miliar dolar itu bermuara? Nah, di sini kita bisa melihat komposisinya dengan sangat jelas. Posisi pertama didominasi oleh surat utang pemerintah AS dengan nilai yang tercatat on-chain mendekati 13 miliar dolar. Ini bukan kebetulan, pergerakan ini didorong oleh institusi raksasa seperti BlackRock dengan dana build mereka yang terkenal itu dan juga protokol inovatif seperti Ondo. Selanjutnya di posisi kedua ada komoditas dan tentu saja kita bicara soal emas di sini yang nilainya mencapai lebih dari 7 miliar dolar melalui aset-aset stabil seperti Tether Gold dan Paxos Gold. Lalu, jangan lupakan pasar kredit swasta yang kini mengelola dana segar antara 5 hingga 6 miliar dolar tepat di atas jaringan blockchain. Polanya sangat jelas, para investor institusional ini sangat mengincar imbal hasil yang stabil dan aman. Dan yang paling menarik, mereka menemukan efisiensi untuk itu di dalam format digital. Ada satu kutipan yang menurut saya dengan sangat brilian mengilustrasikan poin utama dari seluruh paparan kita hari ini. Seperti yang dicatat dengan sangat tepat oleh analis dari eToro, narasi di seputar ruang kripto telah berubah secara radikal. Dengarkan ini. Kita tidak lagi berurusan dengan kegilaan spekulatif, berjudi dengan koin meme yang gambar anjing atau kucing yang nilainya naik turun secara acak. Sama sekali bukan itu lagi. Apa yang sedang kita saksikan dan alami sekarang adalah penyusunan ulang fundamental dari mesin Wall Street itu sendiri. Teknologi blockchain kini diakui secara luas dan lebih penting lagi, mulai digunakan secara nyata sebagai lapisan infrastruktur penyelesaian dan pembayaran. Infrastruktur yang sah, transparan, dan jauh lebih superior oleh lembaga-lembaga keuangan tradisional kelas berat. Masuk ke bagian ketiga, mari kita kupas tuntas teknisnya. Apa sebenarnya aset yang ditokenisasi itu, dan bagaimana dunia TradFi bisa menyatu dengan Web3? Tentu saja, untuk benar-benar bisa mengapresiasi besarnya dampak fenomena ini, kita harus memahami mekanikanya terlebih dahulu. Mari kita mulai dari dasar dengan definisi yang sangat jelas. Tokenisasi aset dunia nyata atau RWA pada dasarnya adalah proses mengubah hak kepemilikan dari sebuah aset, entah itu aset fisik seperti properti dan emas, atau aset keuangan tradisional seperti obligasi pemerintah, menjadi sebuah token digital. Token ini kemudian dicatat, diamankan, dan dapat ditransaksikan di atas sebuah jaringan blockchain. Sederhananya begini, ini adalah jembatan teknologi tangguh yang akhirnya bisa membawa aset dari dunia fisik yang lambat ke format digital yang cepat dan tidak bisa dipalsukan. Dan disinilah teman-teman kita menemukan momen aha yang menyadarkan banyak sekali investor besar belakangan ini. Coba kita bandingkan kedua sistem ini secara langsung. Dalam dunia investasi tradisional, kita semua tahu prosedurnya. Sangat lambat, kaku, dan seringkali mahal. Anda membeli obligasi hari ini, lalu Anda harus pasrah menunggu 2 hari kerja penuh agar transaksinya benar-benar selesai atau settle. Belum lagi batas minimum investasinya sangat tinggi, dan selalu ada perantara yang mengambil potongan biaya di setiap langkah transaksi Anda. Namun coba lihat di sisi tokenisasi, situasinya sangat berbanding terbalik. Penyelesaiannya instan. Saat itu juga, Anda bahkan bisa membeli sebagian kecil surat utang AS, katakanlah, hanya dengan modal $100 berkat fitur yang disebut kepemilikan fraksional. Ditambah lagi pasarnya tidak pernah tidur, beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa hari libur bank, dan semuanya dikelola secara otomatis oleh kontrak pintar, tanpa calo. Ini adalah lompatan efisiensi yang sungguh luar biasa, bukan?
Sebuah contoh paling sempurna dari efisiensi yang baru saja kita bahas terlihat sangat jelas di pasar komoditas. Dalam menghadapi laju inflasi yang persisten dan pelemahan nilai dolar, para investor telah secara cerdas menggunakan emas yang ditokenisasi sebagai alat lindung nilai yang sangat tangkas. Di data ini, kita bisa melihat dominasi mutlak dari dua raksasa, Tether Gold atau XAUT dengan 2,7 miliar dolar dan Paxos Gold atau PAXG di angka 2,4 miliar dolar. Kalau digabung, mereka menguasai lebih dari 5 miliar dolar. Kenapa mereka begitu populer? Karena model ini dengan jenius menggabungkan keamanan absolut dari kepemilikan emas fisik yang benar-benar disimpan di brankas Swiss atau London, dengan kemampuan magis kripto untuk ditransfer secara instan melintasi perbatasan negara kapan saja, siang atau malam. Tentu saja, inovasi butuh pagar. Di bagian keempat, kita membahas aturan main hukum yang baru, regulasi yang kini mulai menjembatani kesenjangan. Kita harus realistis di sini. Institusi keuangan raksasa manapun tidak akan berani mempertaruhkan miliaran dolar uang klien mereka ke dalam sebuah ekosistem jika status hukumnya masih abu-abu. Jadi, poin krusial yang perlu kita pahami adalah fondasi hukum fundamental yang ditetapkan baru-baru ini. Secara pandangan hukum yang berlaku, tokenisasi itu hanyalah sebuah metode pengiriman. Ia bukanlah sebuah kelas aset yang baru sama sekali. Untuk mempermudah, pikirkan ini seperti industri film. Sebuah film aksi tetaplah sebuah film. Entah Anda menontonnya dari kepingan DVD, kaset VHS jadul, atau melalui layanan streaming modern di ponsel Anda. Teknologi streaming tidak mengubah konten atau cerita filmnya, ia hanya merevolusi cara distribusinya. Logika yang sama persis berlaku untuk sekuritas. Ketika sebuah aset ditokenisasi, aset digital tersebut tetap wajib mematuhi aturan hukum pengungkapan dan kepatuhan yang sama ketatnya seperti versi kertas konvensionalnya. Dan kejelasan hukum ini akhirnya diformalkan melalui beberapa tonggak legislatif yang sangat penting di rentang waktu 2025 dan 2026. Pertama, kita melihat lahirnya Undang-Undang Clarity. Ini sangat penting karena undang-undang ini akhirnya menetapkan batas yang sangat jelas antara yurisdiksi sekuritas dan komoditas, yang secara efektif menghilangkan kebingungan dan perang wilayah antar regulator. Kemudian ada Undang-Undang Genius, yang sukses menenangkan kekhawatiran sistemik pasar dengan mewajibkan pencadangan penuh 100% untuk stablecoin. Artinya, $1 digital benar-benar di-backup oleh $1 fisik. Dan dari sisi perbankan tradisional, revisi artikel 12 dari Uniform Commercial Code kini secara sah memungkinkan aset digital digunakan sebagai agunan kredit resmi. Inilah dia teman-teman, kerangka legal komprehensif inilah yang menjadi karpet merah yang membukakan gerbang bagi Wall Street untuk masuk ke dunia Web3. Dengan aturan hukum yang kini sudah berpihak, Anda mungkin penasaran, bagaimana sih sebenarnya proses memindahkan aset fisik berat menjadi entitas digital yang ringan ini bekerja? Tenang, prosesnya cukup logis dan bisa disederhanakan menjadi 3 langkah operasional utama. Langkah pertama selalu dimulai dari dunia nyata dengan pengaturan kendaraan tujuan khusus atau SPV secara hukum. Di sini, sebuah entitas perusahaan mengambil alih kepemilikan fisik sah dari aset tersebut. Langkah kedua, kita pindah ke ranah digital melalui pembuatan kontrak pintar. Biasanya ini menggunakan standar token modern seperti ERC-3643 yang bertugas menanamkan semua aturan kepatuhan regulasi secara langsung ke dalam kode tokennya. Langkah ketiga adalah tahap penerbitan dan KYC otomatis. Ini adalah garis pertahanan terakhir yang memastikan bahwa kepemilikan digital fraksional ini hanya bisa dibeli dan jatuh ke tangan pihak-pihak yang identitasnya sudah diverifikasi dan sepenuhnya sah menurut Undang-Undang Anti Pencucian Uang. Tentu saja kita harus berimbang. Di bagian kelima ini, mari kita bahas sisi infrastruktur dan resiko untuk mengamankan jembatan digital yang berharga ini. Dalam membahas inovasi ini, kita sama sekali tidak boleh naif dan mengabaikan fakta bahwa menjembatani aset bernilai triliunan dolar dari dunia nyata ke dunia digital pasti menciptakan celah kerentanan baru. Berbeda dengan mendeploy proyek koin kripto biasa, protokol aset dunia nyata menghadapi tantangan yang sangat kompleks yang oleh para analis sering disebut sebagai tantangan keamanan 5 lapis. Coba kita bedah. Keamanan ini harus dijaga mulai dari kustodi atau penyimpanan aset fisiknya di dunia nyata, lalu kekokohan kerangka hukum yang mengikatnya, keakuratan dari setiap proses operasional, ketepatan jaringan Oracle yang bertugas menyuplai harga dari dunia nyata ke blockchain, hingga lapisan terakhir, yaitu keamanan kode kontrak pintar itu sendiri. Kegagalan fatal di salah satu lapisan ini saja dapat mengompromikan seluruh ekosistem. Kita sudah pernah melihat mimpi buruk ini terjadi pada tahun 2024 ketika sebuah kerentanan sistem di Curio Invest menyebabkan kerugian hingga belasan juta dolar. Dan tahukah Anda, itu terjadi hanya karena ada cacat logika izin di sistem mereka, bukan karena peretasan kriptografi yang rumit.
Karena taruhannya begitu besar, perusahaan auditor keamanan Web3 terkemuka seperti Cyfrin sangat menekankan satu pesan krusial. Mengamankan tokenisasi aset itu butuh tingkat keahlian spesifik yang sangat tinggi. Ini sama sekali bukan lagi soal mencari kutu atau bug di baris kode Solidity standar. Auditor keamanan sekarang harus benar-benar meneliti area abu-abu, irisan rumit antara fungsi perbankan tradisional dan arsitektur blockchain murni. Inilah alasan utama mengapa platform-platform besar terkemuka seperti Ondo Finance diwajibkan secara hukum untuk menjalani audit keamanan berlapis yang ekstrim dan brutal sebelum mereka dipercaya mengelola kapital tingkat institusional. Mari kita lihat lini masa ini sejenak. Data historis ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa institusi Wall Street sudah tidak lagi sekedar iseng bereksperimen. Coba lihat, pada tahun 2025, jaringan institusional privat milik JP Morgan sukses besar memproses lebih dari $1 triliun transaksi repo murni dalam format token. Triliun loh, bukan miliar. Kemudian memasuki bulan Januari 2026, persetujuan krusial dari Badan Pengawas SEC akhirnya membebaskan operasi raksasa Ondo Finance. Efek dominonya sangat terasa karena hanya selang 1 bulan kemudian, di Februari 2026, pasar surat utang AS yang didigitalkan sukses mendobrak rekor valuasi $10 miliar. Dan pada puncaknya di bulan Maret 2026, representasi dari saham tradisional yang dipindahkan on-chain secara resmi menembus valuasi $1 miliar untuk pertama kalinya. Jika Anda melihat pola ini, akselerasi adopsi ini benar-benar tidak terbendung lagi. Dan pada akhirnya semua tren, data, dan regulasi yang kita bahas sejauh ini membawa kita pada satu proyeksi fenomenal ini. Menurut analisis mendalam dari Boston Consulting Group, pasar untuk aset yang ditokenisasi diproyeksikan akan melesat ibarat roket, mencapai nilai $16 triliun pada tahun 2030 mendatang. Sebagai konteks agar Anda bisa membayangkannya, $16 triliun itu setara dengan sekitar 10% dari total produk domestik bruto global kita saat ini. Skala adopsi yang sangat masif ini dengan tegas menyatakan bahwa tokenisasi sedang menulis ulang arsitektur dasar dari pasar modal dunia agar menjadi jauh lebih transparan, luar biasa efisien, dan yang paling penting inklusif bagi semua orang. Jadi, setelah semua pemaparan tadi, kita sampai pada pertanyaan penutup ini untuk Anda renungkan. Dengan melemahnya kekuatan dominasi dolar secara struktural dari waktu ke waktu, sementara di sisi lain, miliaran dolar modal dari dunia keuangan konvensional terus berbondong-bondong berpindah haluan menuju buku besar blockchain yang efisien, pertanyaannya bukan lagi tentang apakah Wall Street dan Web3 akan menyatu. Mereka sudah menyatu. Pertanyaan sebenarnya untuk kita semua adalah, sudahkah Anda memperhitungkan perubahan arsitektur uang yang revolusioner ini dalam strategi portofolio investasi Anda sendiri? Saya sangat berharap penjabaran data dan fakta dalam ulasan mendalam kita hari ini telah membekali Anda dengan wawasan yang tajam dan jernih mengenai revolusi tokenisasi yang sedang berlangsung ini. Teruslah belajar, tetaplah fokus mengamati pasar, dan sampai jumpa di ulasan mendalam kita berikutnya.